Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kalau di kantor gubernur ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini juga sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Kenapa lebih membalas ini janda ini? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa wa antum muslimun. Kecuali kau mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak ada jaminan dia mati dalam keadaan Islam. Insya Allah ibu bapak tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Contoh aja ini, contoh, jangan marah. Contoh, sabung ayam didapat sama polisi. Wih, kata polisi, ada judi di tengah hutan, dikejar, jangan lari. Lari itu kan judi. Polisi tidak bisa kejar pak. Kenapa? Polisi besar perutnya. Jangan lari, masih lari. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dok, masih lari, tembak 2 kali. Dok, masih lari, tembak peringatan 3 kali. Dok, masih lari. Terpaksa polisi lumpuhkan. Tembak kakinya. Dong, kakinya ditembak, kepalanya kena. Saya tanya teman pihak polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak, kepalanya kena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi Pelemindia. Woi anak muda, woi, jangan kau musuhi polisi. Kau kira ibu-ibu, woi, jangan musuhi polisi. Ibu pernah ndak bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu dirampok, hartamu dijarah, suamimu dibunuh, anak gadismu diperkosa. Siapa kau cari? Satpol PP. Siapa kau cari? Anak muda, kalau motormu hilang siapa kau cari? Anggota DPR.
Saya pergi ceramah, macet mobil, nggak bisa gerak mobil saya baca surah Yasin, tambah macet. Begitu datang polisi lalu lintas, lancar. Makanya jangan musuh polisi. Itu kemarin yang ada hampir 2 bulan film Rambo. Hah, ini otaknya juga rosak ini. Film Rambo itu baru 1, ndak sampai 100. Bapak Ibu tahu ndak polisi di Indonesia 470.000 lebih, hampir setengah juta. Masih banyak polisi Republik Indonesia yang baik daripada yang jahat. Dan percaya saudara-saudara sekalian, kita bisa takbik akbar seperti ini karena kita aman. Dan siapa yang mengaturkan keamanan kita? Karena ada polisi yang izinkan acara ini. Makanya jangan musuh polisi. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Kalau kau mati siapa bungkus kau? Maka yang baik polisi jaga ulama, ulama doakan polisi, bersinergi menjaga Republik Indonesia. Insya Allah kalian tidak akan mati dalam keadaan makan uang. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan bersinah. Duda, makan obat kuat, overdosis, mati. Mati kafir. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobbi aklil haram, suka makan barang haram. Siapa mereka? Satu diantaranya mereka yang terima uang pilkada, uang pilcaleg, uang pilpres. Kau tepuk tangan baru kau semua itu pelakunya. Ini majelis taklim sekarang sudah tahu juga politik praktis. Pak, gampang Pak Gubernur, kami punya jilbab kuning. Ini saya tahu ini kenapa banyak kuning. Sampai tiap masjid juga kuning. Allahu Akbar. Barangkali gubernurnya orang Golkar. Hei, ini gaspol atau rem-rem? Serius? Makanya waktu saya dihubungi Pak Sekda, saya bilang berani juga ini orang undang saya. Hancur kau, ku gas memang. Hei, Bu, ini ibu-ibu sudah pandai juga politik. Pak Gubernur, gampang Pak Gubernur. Anggota kami ada 400 orang Pak Gubernur. Tapi jilbab kami sudah tua Pak Gubernur. Nah, minta tolong dibelikan kami jilbab ke seragam. Kalau perlu dengan gendang kasidahnya juga Pak Gubernur. Hei, Bu, pernah rasakan hilang minyak goreng? Itu karena kita salah memilih pemimpin. Banyak anak menganggur. Itu karena kau salah milih pemimpin. Naik lagi sembako. Itu karena kau salah milih pemimpin. Wane piro. Saudaraku, kalian kalau mau menikmati sumber daya alam Indonesia, maka pilkada, pilcaleg, pilpres jangan mau disogok. Kalian tidak akan kaya hanya menerima uang 500.000. Betul baru kau bilang wani piro. Kalian tidak akan miskin tanpa menolak, tanpa menerima, tanpa menolak uang pilkada. Maka saudaraku, kalau kau cinta Republik Indonesia, kalian mau nikmati Provinsi Bengkulu dengan nikmat,
Kalau besok ada kampanye, calon pendukung presiden, calon pendukung gubernur, calon pendukung caleg, kau rekam siaran langsung. Hai guys, hai besti, ini caleg tukang sogo guys, kasih viral. Ya, bisa, bisa. 500.000 bisa, 10 juta bengkok mukamu. Hei, maka jangan terima uang haram. Termasuk kalian ASN atau calon ESN atau pegawai honor yang kita kenal dengan PTT, pegawai tidak tetap, pegawai honor. Biasanya ini Satpol PP yang banyak, kasihan. Polisi setengah. Itu lagu 5 tahun PTT, sudah itu TTP. PTT itu pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Saudaraku Satpol PP, kalian lebih mulia di sisi Allah menjadi pegawai honor daripada menjadi kepala dinas awalnya nyogok. Dengar kamu yang jadi pegawai karena nyogok, jumhur ulama menjelaskan, mayoritas ulama berfatwa, selama kau makan gajimu, selama itu kau makan uang haram. Maka tipu, uang-uang sogok dan menyogok 2024 mudah-mudahan Allah hilangkan di provinsi Bengkulu ini. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg, pilkada. Itu politisi, Bu, kalau mau dipilih, penampilannya kala-kala ustad. Sekalinya sudah dipilih, hilang dia. Kalau mau dicoblos, coba itu caleg. Kalau mau dicoblos, biar tidak diundang pengajian, datang juga. Bagi-bagi kartu nama, pakai songkok, pakai gamis, keluar masuk pengajian. Bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita. Ini pilih saya. Kalau kau pilih saya jadi anggota DPR. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Ini kartu namaku. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Allah. Ada begitu di sini? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Tapi alhamdulillah hari ini anggota DPR yang terhormat ada di depan kita. Berapa anggota DPR di provinsi ini, Pak? 45. Berapa yang hadir? Coba Pak yang hadir di sini. Coba yang hadir, Pak. Coba berdiri, Pak. Berdiri, Pak, yang hadir. Berdiri. Berdiri, Pak. Berdiri, Pak. Ini anggota DPR dari 40. Maka tandai wajahnya Pak ini yang hadir, nanti akan datang coblos lagi. Yang tidak datang pejabat publik, masa ulang tahunnya provinsimu kau tidak datang? Masa pesta tabligh akbar, tandai mukanya mereka pasti banyak kalau sebentar malam. Yang ada artis baru yang tidak datang hari ini, kalian yang sudah bayar pajak untuk gaji mereka dan mereka tidak datang mendengar tabligh akbar, ndak usah kau celah, ndak usah kau maki-maki di medsos. Gimana caranya? Jangan lagi pilih, kita ganti yang baru. Hancur kok. Ya,
Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di depan Masjid Tabligh Akbar ini masih juga banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk tuh. Setan itu supaya kau tidak dengar ceramah. Orang sudah ceramah masih juga. Ibu-ibu simpan HP-nya, simpan. Dengar ceramah dulu. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa kau yang teriak? Capek sudah hadap istrimu. Simpan ibu, simpan. Biar kau foto saya dari jauh, ndak jelas. Malah dia selfie, dia belakang selfie. Latar belakang Dasat Latif. Kau kira saya pot bunga? Simpan handphonenya bu. Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau ibu rekam pasti tidak jelas, suaranya tidak jernih. Lalu bagaimana Ustadz? Ini ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz. Gimana caranya mau ditonton? Kau bawa pulang? Gampang, buka YouTube. Tabligh Akbar HUT Provinsi Bengkulu ke-54. Keluarlah ceramah kita ini. Jangan lupa like and share. Cowok, anak muda yang cakep-cakep nih, kalau kau follow artis apa kau dapat? Apa? Habis saja kuotamu, dosa saja kau dapat. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Ndak juga dikasih pegang kau. Dikasih lihat, nih. Ibu, Bu, kalau kau follow artis apa kau dapat? Gosip. Apa kau dapat? Dosa. Gosip yang dia banting istrinya, dia tinju mukanya, sudah itu inilah. Tapi kalau kau follow ustadz, kau ikuti ulama, satu, kau angkat martabatnya ulamamu. Masa artis yang kontennya tidak mendidik, kontennya kadang-kala merusak moral, followernya 5 juta. Masa imam masjid kita, majelis ulama kita, penceramah kita, followernya berapa? 114 orang. Ayo follow ulamamu. Kalau kau follow ulama, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya pahala. Maka mulai hari ini follow Dasat Latif. Bagaimana caranya Ustaz? Kau buka nanti Instagrammu, tulis nama saya Dasat Latif 1212 centang biru. Ya, simpan handphone. Wakalaidan, simpan handphonemu, hargai perasaanku, kasihan. Ndak enak saya ceramah kau sibuk dengan WhatsAppmu. Pak, tahu ndak? Ini terlambat daftar hanya karena Pak Sekda, Pak Gubernur ini pandai memilih Sekda. Karena ketua Dewan Masjid juga, Dewan Masjid Indonesia. Beliau WhatsApp, saya bilang banyak acara. Dia telepon Pak Saprudin. Dia telepon Pak JK. Matilah saya kalau Pak JK minta. Karena kami sama-sama di Dewan Masjid Indonesia. Telepon. Saya sudah janji acara besok di Palembang. Di Palembang itu terpaksa jadi korban. Mestinya hari ini saya terbang ke Palembang karena besok acara saya pagi. Karena sudah tidak ada penerbangan sore ke Palembang hari ini, besok pagi kalaupun terlambat saya datang, akhirnya apa? Acara yang di Palembang dia sewa pesawat pribadi jemput saya. Bayangkan. Ini karena apa? Untuk kepentingan saudaraku yang saya cintai, masyarakat Bengkulu. Maka hargai juga perasaanku, bos. Bagaimana caranya? Simpan dulu HP-mu. Ya.
caleg-caleg yang mau macaleg, selama kau pegang HP-mu saya ceramah, saya doakan kau tidak terpilih. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam berapa ini Pak Gub? Hah? Sampai maghrib. Ya. Wa qala idzan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi dengan Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada malaikat yang lebih 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya ibu? Ibu gubernur berapa jari-jarinya ibu? 10. Cacat dong. Masa ndak ada jari-jari kaki? 20 ibu. Ini malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu banyak betul jari-jarinya? Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat air ketika hujan. Allahu Akbar. Ada yang mampu mencatat air hujan? Ada? Ada? Kenapa? Tidak ada. Kenapa? Karena jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya ke malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Kenapa ibu? Tenang, biasa. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kata Nabi, kenapa? Air aja mampu kau catat. Karena jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di masjid raya Bengkulu, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Bu, orang masuk surga bukan tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Nih, waduh, muka-muka penuh dosa semua ini. Istrinya aja ditipu. Ya, nih, oh banyak juga dosanya. Lalu kenapa orang masuk surga kata Nabi? Ketika ditimbang kebaikanmu, ditimbang keburukanmu, ternyata timbang punya timbang lebih banyak kebaikanmu daripada keburukanmu, maka Allah takdirkan kau masuk surga. Maka ketika berkumpul seperti ini tuan-tuan, ibu bapak, bersalawatlah karena pahalanya jauh lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau kasih tanding, mana lebih keras suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu? Bisa? Ibu-ibu dulu. Ibu, salawat, ikuti saya, jangan mau kalah sama suara laki-laki. Bisa ibu? Dipimpin oleh ibu gubernur. Ayo sama-sama, yang di sana, ayo salawat bareng-bareng. Salatullah, keras, ala toh, salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,2. Nah, ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita ya. Ayo. Salatullah, Masya Allah. Ayo anak muda. Toha Rasulillah, salamullah ala Yasin. Nilainya 9,7. Ibu-ibu diam, bapak-bapak diam.
Kita dengar ini di atas. Nah, ini kan bos-bos semua ini toh. Gubernur, kau tenang, kita dengar kata gubernur. Kapan lagi kita kerja ini gubernur? Ya diam-diam semua. Kau lihatlah mukanya selawat. Ah, ya, ayo Pak Gub. Salatu Allah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Ya maklumi Pak Gubernur yang belikan saya tiket. Kalau saya kasih nilai 8 nanti honor saya dikurang Pak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji pindah-pindah sedikit Rohidin Mirsya MH MA yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh-oleh ulang tahun Bengkulu. Satu, kalau mau maju Bengkulu Pak, kata Nabi, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Maka Pak Gubernur ulang tahun 54 ini besok panggil Kepala Dinas Pendidikan. Sini kamu, cari anak-anak Provinsi Bengkulu yang cerdas, sekolahkan mereka sampai mau kemana. Kalau Provinsi Bengkulu tidak mampu, ini jadi saksi saudara-saudaraku. Kalau Provinsi Bengkulu tidak mampu, dorong ke saya yang biayai. Saya serius. Saya ada lembaga zakat Pak, Lasnas. Itu memang saya punya program mendoktorkan 51 tahun. Adik-adik sekalian, kau sekolah. Kalau kau tidak sekolah, maka kau hanya jadi security dan satpam di negerimu. Kau sekolah. Nih adik-adik, kau lihat ini ceramah. Apa hebatnya Dasat Latif? Kecil, ceper. Ada juga tadi lewat dia bilang ibu-ibu, kecil aja rupanya aslinya. Ada juga yang gosip saya, itu juga bajunya yang di YouTube. Ya, coba lihat Bapak Ibu, apa kelebihan saya? Saya tidak cakep, tidak kaya, Allah angkat derajat. Sehingga apa? Sebabnya karena saya punya ilmu. Coba lihat itu gelar saya. Sayangnya panitia tidak lengkap cara tulisnya. Hei, lengkapnya gelar saya Doktor Dasat Latif, SOS Sarjana Sosial, SAG Sarjana Agama, MSI Master Science, PhD Philosophy of Doctor. 2 doktorku bos. Kalau adik-adik lihat gelar namanya orang di belakang PhD, itu gelar doktornya dari luar negeri. Kalau Pak Gubernur gelar S3-nya doktor di depan, dalam negeri beliau ambil doktor. Dasat Latif dalam negeri, luar negeri. Dulu kalau saya mau sekolah, apa kata bapak saya? Nah, saya tahu saya petani, tapi jangan kau putus sekolah. Orang tuamu miskin, ibu bapakmu miskin, tapi Allah Maha Kaya. Tanamkan kepada dedek saya ini, saudaraku adik-adik sekalian, biarkan kau makan seadanya sekarang. Bahkan sepupumu pun tidak menghiraukanmu, bahkan tetanggamu pun menghinamu sekarang. Tapi jangan kau putus asa. Sekolah, sekolah, sekolah. Besok kalau ada sekolahmu dan kau punya tinggi sekolah, maka tidak usah cemas soal dunia. Allah kasih kau dunia. Benar enggak Ustaz? Buka itu Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Mana buktinya? Saya biar terlambat datang pasti di depan duduk. Ustaz, no.
Iya toh? Hei, Imam Ali karamallahu aja pernah ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ibu-ibu, kalau disodorkan antara iPhone 14 dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana ibu? Kitab pencitraan lagi nih. Ali, dia katakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada uang 1 juta, masukkan kaleng-kaleng, digembok kalengnya. Sudah itu masukkan di lemari, gembok lemarinya. Sudah berapa gemboknya? Masukkan keluar kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? Keluar rumah, gembok lagi pintu. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagar. 5 gemboknya. Sampai di kantor, hilang kuncinya. Setengah mati kau gaya kata. Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Gubernur dijaga sama Satpol PP. Kemana-mana ada yang kawal. Nah, kenapa? Karena beliau jadi gubernur. Dan tidak mungkin jadi gubernur kalau beliau beleng-beleng. Iya toh? Maka ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. Yang kedua, kata Ali, harta kau kasih orang berkurang, ilmu kasih orang nambah. Pak Gubernur punya uang 1 juta, dia kasih masyarakatnya 500, berkurang uangnya menjadi tinggal 500. Tapi Pak Gubernur tahu Al-Fatihah, diajarkan ke masyarakatnya, maka bertambah ilmunya, amal jariah. Tidak mungkin begitu selesai hafal Al-Fatihah, hilang Al-Fatihahnya. Mana Al-Fatihahku? Siapa yang ngambil? Yang ketiga, kata Ali, dengan ilmu kamu bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Apa maksudnya Ustadz? Ada orang kaya di kampung saya, tapi tidak ada sekolahnya. Dia pergi ke Makassar, ketemu tangga lift. Ibu-ibu tahu tangga lift? Itu yang naik turun. Begitu dia masuk di hotel, di mall, dia lihat, dia tertulis ada open. Wih, besarnya pembikin kuenya ini. Dia bayangkan pembikin kue di kampungnya open. Ya toh, wih, besar betul pembikin kuenya. Tiba-tiba terbuka. Ada orang Tionghoa. Orang Tionghoa kan putih kulitnya. Dia mau masuk, dia teriak, woi, jangan kau masuk, panas di situ. Masuk orang Tionghoa, tertutup. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Afrika. Dia bilang, ku bilang Mewan jangan kau masuk, haguslah kau. Ini dogo. Ada winya tapi dogo. Bu. Sementara dengan ilmu kamu bisa dapat uang. Mana buktinya? Sekarang mahal tiket, tidak pernah saya bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Hebatnya pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Berapa? Tergantung dermawannya yang undang. Saya tidak tahulah di Bengkulu ini Pak. Iya toh? Maka dedek sekalian, Allah kalau mau mengangkat derajatmu, satu syaratnya kamu belajar. Maka saya berharap pemerintah di provinsi Bengkulu ini cari adik-adikku yang cerdas, yang mau sekolah, sekolahkan mereka, biar mereka yang pulang membangun kampungnya. Bapak Gubernur yang saya cintai karena Allah, Bapak mencari kepala dinas, jangan cari mereka yang suka cari muka. Ada juga itu kepala dinas yang beleng-beleng, hanya karena pintar cari muka sama Ibu Gubernur. Iya Bu, iya Bu.
daripada kau cari muka, baik kau sekolah baik-baik. Biar Allah angkat derajatmu. Maka syarat pertama mau maju kabupaten kita ini, provinsi kita ini, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, silul arham, jalin persaudaraan. Saudaraku, para calon gubernur yang mau maju, caleg yang mau maju, tim sukses pilpres yang mau maju, silahkan kau kampanyekan jagoanmu tanpa menyerang orang lain. Ini politisi kadangkala demi meraup suara, demi mendapat dukungan, mempertaruhkan persatuan bangsa kita. Kadangkala dia mencoba menjual-jual isu yang bisa membuat bangsa kita berpecah belah. Coba lihat sekarang, salah satu sebab negara kita tidak bisa maju. Kenapa? Karena cebong kampret belum akur sampai sekarang. Maka bersaudaralah, kalian juga masyarakat, jangan dibodoh-bodohi sama politisi. Siapa calonmu? A. Siapa calonmu? B. Siapa calonmu? C. Siapa calonmu? D. Sama-sama kita punya calon. Siapapun calon kita, kita tetap rakyat Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Coba lihat orang kalau bercerai, Pak. Bagaimana susahnya sholat jamaah kalau orang bercerai-berai. Bayangkan kalau kita sholat berjamaah tidak bersatu. Coba lihat, mulai dari takbir. Mulai dari takbir, itu semua bahasa sama, Pak. Kalau bahasanya masing-masing, kacaukan sholat kita. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum, saudara kita penjual nasi padang. Allah nan gadang. Makmum, saudara kita orang Bugis. Pungallahu ta'ala malupu. Datang saudara kita anak Betawi, anak gaul dari Jakarta. Dia takbir pakai gaul, bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Kan kacau. Maka saudaraku, provinsi Bengkulu ini kalau mau maju, ukhuwah, rapatkan persaudaraan. Orang yang hitam jidatnya gara-gara sholat, Senin Kamis dia puasa, jamaah 5 waktu di masjid, tapi semua tetangganya dimusuhi, orang bangkrut di akhirat kelak. Nabi pernah tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji. Kalau begitu siapa yang bangkrut? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Nabi katakan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan ini, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Begitu kita mestinya di Bengkulu. Badan ini coba lihat. Ada anak muda jalan-jalan. Dia jalan, tiba-tiba tahantu kakinya. Duk! Kaki tahantu, seluruh tubuh ikut merasakan. Yang pertama bereaksi mulut. Bereaksi kedua mata, dia cari. Bereaksi ketiga mulut meniup. Bereaksi yang keempat dia usap. Tidak ada orang tahantu kakinya. Duk! Rasa kau siapa? Pikul lagi jalan kau lagi. Tidak kan? Makanya kalau mau maju Bengkulu, satu sakit, yang lain ikut merasakan. Satu senang, yang lain ikut merasakan. Jangan sampai jalan kau. Maka gubernur akan berkata, jangan kau hina rakyatku. Kalau kau hina rakyatku, saya suruh periksa kau sama polisi. Kata rakyat, jangan kau hina pejabat kami. Kalau kau hina pejabat kami rakyat Bengkulu kau hadapi.
Itu. Datang, jangan hina polisi kami. Kalau kau hina polisi kami rakyat Bengkulu kau hadapi. Kata polisi, jangan kau sakiti rakyat Bengkulu. Kau sakiti mereka, saya tangkap kau. Itulah yang disebut bersaudara. Tapi kadangkala yang membuat kita ini putus persaudaraan, berbuat kita pecah belah, pilkada. Jangan mau, pilkada ini sekali 5 tahun. Saudaraku para politisi, jangan kau bodoh-bodohi rakyatmu, kasihan. Jangan kau jelek-jelekkan lawanmu. Kau unggulkan saja apa programmu. Kau jelaskan saja apa kelebihanmu tanpa kau menyerang orang lain. Kita juga rakyat, jangan mau dibodoh-bodohi. Apalagi janji-janji kampanye. Pret, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Salatullah, ayo keras, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah. Pilkada, pilcaleg, pilpres, pemilu, jangan berpecah belah. Para politisi, calon-calon pejabat, apa yang mau Anda capai? Menang pilkada tapi masyarakat kita rusuh. Apa yang Bapak mau capai? Menang dengan calonmu tapi masyarakat kita ribut. Apa yang kita mau capai? Kalau sudah ribut pindah Pak, mana bisa kita cari nafkah? Kenapa kita bisa cari nafkah? Kenapa kita bisa dakwah seperti ini? Karena kita akur. Coba lihat itu Timur Tengah, Syam, negeri Syam yang disebut dalam Quran. Sekarang mana masyarakatnya tenang? Mereka mau beribadah saja susah. Mereka kedinginan karena rumahnya dibombardir. Mau kalian seperti itu? Maka jangan berpecah belah gara-gara pilkada. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu-ibu, sering makan nasi? Sering. Kenapa nasi enak dimakan? Karena masuknya rame-rame. Coba kalau kita makan satu-satu Pak. Satu piring kau makan sampai sore belum kenyang Pak. Coba karena kita bersatu. Bersatulah. Soal pilkada kalian kalah, tidak usah dendam. Kalau kalah, tunggu lagi 5 tahun yang akan datang. Saya pernah ikut pilkada di Makassar, 10 pasang calon, kalah Ustaz. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Begitu menyikapi. Dan alhamdulillah untung saya tidak menang waktu itu. Andai saja saya menang, saya hormat-hormat sama menteri, sama presiden. Pak. Sekarang saya tidak jadi wali kota, saya jadi ustadz. Mereka yang hormat sama saya. Maka sangka baik. Kalau kalian kalah, jangan menghasut. Lebih baik kamu siap lagi tanding 5 tahun yang akan datang. Ini belum pilgub, sudah baku musuh politisi. Lebih baik kita akur. Bagaimana? Yang kedua penyebab orang pecah belah apa? Sombong. Apa yang membuat kamu sombong? Pak Gubernur 5 tahun aja Mas Bro. Kalau beruntung 10 tahun. Sudah itu wabillahi taufiq wal hidayah. Biar Bapak hebat mimpin 10 tahun. Tidak mungkin Bapak masih mau pegang pasang lambang Garuda. Sudah 10 tahun memimpin Bapak masih mau pakai. Keluar orang bilang sudah lama sakit itu Pak Gubernur. Apa yang kita mau sombongkan? Nih Ustadz. Ada juga Ustadz mau sombong. Mana ciri-ciri Ustadz yang mau sombong? Suka memaki-maki. Seolah-olah dia panitia hari kiamat. Kayak dia aja pemilih surga. Jangan sombong kau jadi Ustadz. Saya nih, Bapak pikir saya hebat? Tidak. Kenapa bisa begini? Karena ada yang nonton. Mana bisa saya hebat kalau tidak ada yang nonton? Bayangkan kalau saya ceramah di sini Pak, 2 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Gubernur, sudah lama sakit itu Ustaz. Maka kesombongan bisa memecah belah orang.
3, karena waktu terbatas. Supaya maju kampung kita, ataim al-masakin. Beri makanlah fakir miskin. Ya. Saudaraku yang kaya, berdermalah. Ibu-ibu, ini yang banyak emas berliannya. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emasmu, Bu? Anak. Istri kedua. Oh, kawin lagi suamimu. Oh, waktu ibu meninggal, nangis itu suamimu. Ini cincin kawin saya, Bu. Dia buka gelangmu, ini ulang tahun pernikahan. Dia buka kalungnya, ini kubelikan dulu di Madinah, Ibu. Habis emasmu dia buka semua. 6 bulan kemudian kenal sama janda muda. Apa dia bilang suamimu? Diambil sama itu emasmu. Dia bilang, ambil saja, ini sudah mati yang punya. Daripada dipakai istri kedua, mending cari fakir miskin tetanggamu. Oh, Pak Gubernur, dia dengar ceramah saya, ini istri saya. Kan istri saya kalau ada ceramah saya dia nonton juga, Pak. Tapi pada saat saya tidak ada di rumah. Dia bilang, Ustadz, jadi kalau saya lebih dulu nanti meninggal, Ustadz kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Kenapa kau ketawa? Panggil istriku sayang. Yang tidak boleh itu sama tetangga. Wah, kalau saya sama istriku romantis. Kalau saya terlambat pulang, kenapa sih selalu terlambat? Saya tidak marah, saya peluk lalu sambil menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Lalu dia jawab, lihatlah tanda merah di pipi, bekas cium bibirmu. Wah, ini kalau begini rumah tangga, anak akan bahagia. Ini bertengkar aja sama istrinya, bertengkar. Goblok, bodoh, si Blacky. Bayangkan istrinya karena hitam dia bilang, hei Blacky. Bertengkar, hamil lagi. Hei Bu. Lihat itu di medsos. Hati-hati Bu. Lihat yang di medsos. Yang ada suami dia mutilasi istrinya. Dia potong-potong istrinya baru mau dia sup. Pas dia sudah masukkan di panci, dia mau nyalakan kompor, ditangkap, didapat sama polisi. Setelah ditanya kenapa, dia capek istrinya suka maki-maki. Hati-hati Bu, nanti kau dimutilasi. Benar. Bu, suami ketika normal pikirannya, ketika tidak dirasuki oleh setan, dia tidak kesurupan, tidak mungkin dia kasari kamu. Tapi kalau dia sudah capek, di kantor dimarahi sama bosnya, di jalan macet, warung kopi kena tagihan, sampai di rumah kau maki-maki, memang kau goblok ini suami ini, goblok kamu tidak ada. Kalap, masuk bisikan setan, disiksanya. Mana bisa ibu lawan suami? Maka kalau datang suamimu, kau sambut dengan baik. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu istri saya bilang, sini dulu sayang. Kan dia bilang, kau mau kawin lagi? Sini. Ku peluklah dia. Baru ku bilang, sayangku dengar ya. Jangankan kau meninggal, kamu masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin
Kalau mau maju Bengkulu, Pak Gubernur besok panggil para pengusaha. Pengusaha sawit, pengusaha tambang, pengusaha mineral. Pokoknya pengusaha deh. Panggil. Kalian alhamdulillah dimudahkan berusaha di provinsi ini. Tolong 2,5% keluarkan untuk kemajuan rakyat kita. Pak Gubernur, pasti Bapak punya kenalan banyak kontraktor. Bapak tidak mau kenal dia yang datang sama Bapak. Dan dia masuk Pak, ada kontraktor di sini. Ada. Bapak pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Oh Ibu, penghuni sorga sama penghuni neraka ber-SMS-an. Dia bilang, Mas Bro, bagaimana kabarmu di sorga? Nah bilang, Masya Allah, enak betul di sorga. 1 kami laki-laki, 7 bidadari. Dan kami di bidadarinya perawan terus. Oh ya, kamu bagaimana kabarmu di neraka? Aduh, tidak ada nyaman, di blender terus. Tidak ada jam istirahat. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ ke sorga? Dia bilang boleh saja, tapi bagaimana caranya ya? Penghuni sorga kan kreatif Pak, banyak orang pintar di dalam. Penghuni neraka, kreatif dia. Kata penghuni neraka, gampang Mas Bro, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari sorga. Kita ketemu di tengah, bagaimana? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai. Jembatan dari surga tidak goyang-goyang. Ini dari neraka lihat. Kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran. Salah-salah kalkulatornya. Gembira Pak anggota dewan di depan kita Pak. Pernah juga dengar anggota dewan di akhirat? Gaspol memang hari ini. Jadi masuklah surga penghafal Quran. Di dalam surga dia lihat, kenapa banyak anggota dewan di sini? Nah di negara aku banyak di OTT tangkap korupsi. Dia pergi protes sama penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di sini? Negara saya banyak ditangkap. Kata malaikat penjaga surga, tidak usah kau ribut, dia cuma reses. Sebentar lagi dia balik ke neraka. Salatullah ala toha rasulil. Salatullah ala yasin. Saudaraku yang Allah berikan rezeki berlebih, jangan kau terlalu pelit. Bagi hartamu. Bapak-bapak, apalagi yang sudah saya cari-cari yang muka-muka sakaratil maut. Ada juga Pak sudah pensiun, masih investasi ruko, investasi kebun. Bapak masih yakin masih hidup 5 tahun? Hah? Lebih baik kalau sudah pensiun Pak, sudahlah jadi pengurus masjid. Kalau sudah pensiun, sudah ada harta, jual, bawa bangun untuk panti asuhan, untuk pembangunan masjid, untuk tetangga-tetangga kita yang miskin. Ini mumpung saya ingat, ini banyak kesalahan takmir masjid. Panitia-panitia masjid diumumkan saldo kas 100 juta. Ada tetangganya kelilit pinjol, itu pengurus masjidnya nanti daerah ditanya mereka, kenapa kau biarkan fakir miskin? Maka saudaraku yang Allah kasih rezeki berlebih, tidak usah kau terlalu cemas. Sedekahkan, dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang bangkrut. Maka yang baik, istri-istri orang kaya, sudahlah, jual itu emasmu yang asli, kau beli saja yang palsu. Itu enaknya kalau istri gubernur, biar palsu orang bilang, tidak mungkin palsu. Masa palsu istri gubernur? Iya toh. Tapi kalau kita orang miskin sudah asli, tidak percaya orang.
Maka istri-istri gubernur dan istri kepala dinas, jual aja yang asli, kau pakai yang palsu. Ya, bapak-bapak yang ada di sini, bapak ada rumah, ada mobil, ada tabungan, sedekah pak. Bapak meninggal siapa yang punya itu? Hah? Bukan istri, anak mantu. Iya kalau anak mantu kita soleh, anak mantu kita playboy, dia pukuli anak kita. Dia pakai pacaran uang yang kita setengah mati kumpul. Maka sedekah. Bapak-bapak yang asam urat, kolesterol, lemah syahwat, sedekah pak. Benar, sedekah. Sedekah itu tolak bala. Hah? Jangan kau tunjuk anggota dewan. Hei, sedekah. Kalau bapak tidak mau sedekah, tidak mau membersihkan harta dengan sedekah, maka begitu bapak pensiun kena stroke. Stroke. Bengkok ini. Keluar liurnya. Tahun pertama suamimu istrimu masih sabar. Tahun kedua istrimu mulai mengomel. Makin disonde makannya pakai hidung. Kencing pakai kateter. Tahun ketiga istrimu mulai capek. Kamu sudah tidak bisa bicara, anakmu sudah sibuk. Datanglah istrimu dengan teman kuliahnya dulu, yang duda. Dia bawa masuk di rumahmu, kau lihat. Hati-hati yang pelit pak. Sedekahlah. Tapi saudaraku, tidak selamanya sedekah duit. Sedekahnya gubernur, kau bikinlah kesejahteraan buat rakyatmu. Kalau duit, berapa gajinya gubernur? Saya yakin lebih banyak gajiku dari YouTube dari gajinya gubernur. Jadi apa sedekahnya? Bukan duit. Sedekahnya apa? Kau bikin perda yang membuat anak mudamu gampang cari kerja. Itulah sedekahmu. Sedekahnya anggota dewan, kau bikin perda yang membuat masyarakatmu gampang cari kerja. Jangan gaya pakai semua serba mahal, rapat tidur, pret. Sedekahnya polisi, tentara, lindungi, ayomi masyarakat. Sedekahnya ulama, ilmu. Sedekahnya kalian jadi masyarakat yang baik. Sedekahnya istri, kalau kau tidak bisa sedekah kepada tetanggamu, sedekahlah dengan cara jangan kau ganggu telinganya. Bapak-bapak tidak bisa kau sedekah dengan istrimu emas. Nabi memberi sedekah kepada istrinya setiap hari. Setiap mau keluar, beliau cium jidatnya istrinya. Mulai besok pak, bapak sedekah kepada istri. Kan tidak ada duitmu sedekah, ya kau sedekahlah dengan cium jidatnya. Besok ibu, suamimu lupa, pak sedekah. Sini kau. Bu Gub, istri saya itu tidak pernah saya keluar rumah tanpa diantar sampai saya di mobil. Lalu kalau saya sudah mau pergi, dia cium tangan saya. Dan ciumnya bukan begini bu, dia cium gini. Sudah itu 5 dia cium. Allahu Akbar. Kan istri saya. Dia peluk lagi saya bu. Dia usap dadaku lalu dia berkata, Ustadz ridhoi saya. Akhirnya kita di jalan, ada perempuan goda, kita ingat ciuman istri tadi. Coba kau amalkan besok. Bapak-bapak. Makanya ibu, karena ibu tidak pernah cium suami, dicium sama perempuan. Hei. Bertengkar dalam rumah tangga biasa. Mana ada rumah tangga tidak ada masalahnya? Bapak pikir saya sebagai ustadz tidak ada masalah? Bu, sekarang banyak masalah saya setelah saya viral bu. Apa masalah saya? Banyak janda curhat. Aduh berat pak, berat. Mereka minta diayomi. Kadangkala, Ustadz maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Aduh,
Saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Allahu Akbar. Bu, yang kelima, jangan lupa berdoa. Hujan biasa bos, biasa. Tentu beda pahalanya kena hujan dengan tidak. Jangan juga kau langsung keluar semua berhujan-hujan. Itu belen-belen namanya. Berdoalah. Dan berdoa ibu tidak harus bahasa Arab. Berdoa boleh pakai bahasa masing-masing. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mungkin ini peringatan dari Allah. Kita bubar sejenak. Insya Allah lain waktu yang kita akan lanjutkan. Demikian. Selamat ulang tahun yang ke-54 Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan provinsi ini Allah berkahi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Demikian, mohon maaf jika ada kata dan hilaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah telah kita ikuti bersama acara Tablik Akbar dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Bengkulu yang ke-54 bersama Ustadz Das'ad Latif. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.